Bapak, Ibu, saudara sekalian, memang pada akhirnya kita harus memilih, saudara. Kita memilih surga atau dunia. Kita tidak bisa memilih dua-duanya, saudara. Memilih surga berarti kita hanya memilih Tuhan saja. Memilih dunia berarti kita kehilangan Tuhan sama sekali. Sebagai orang percaya, saudara, kita diperhadapkan kepada pilihan yang sulit dan berat. Ya. Kalau orang tidak mengenal Injil, tidak mengenal Allah yang benar, mereka cukup berbuat baik, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mereka bisa masuk dunia akan datang, walau hanya menjadi anggota masyarakat. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, saudara. Ini berat. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Itu berarti kalau kita memilih surga, memilih Allah Bapa, kita harus mencintai, mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi kalimat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu bagi bangsa Israel yang penting mereka tidak menyembah ilah-ilah lain. Ya. Apakah Baal, Dagon, Asera, Asitoret, Milkom, Moloch, dan lain-lain. Itu dewa-dewa di Kanaan. Yang penting mereka tetap melakukan ibadah seremonial, liturgi, ritual mereka di bait Allah dan tidak menyembah dewa-dewa lain. Tetapi bagi kita, orang percaya, jangan ada padamu Allah lain. Itu bukan hanya kita tidak menyembah ilah-ilah, tapi hati kita harus sepenuhnya terikat kepada Tuhan. Itu berarti kita harus memenuhi yang dikatakan oleh firman Tuhan di Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Ini sama dengan yang dikemukakan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Injil Matius pasal 6 ayat 19. Jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di surga. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan memiliki harta di surga. Datanglah kemari, kata Tuhan Yesus, dan ikutlah aku. Ini berat, saudara. Tetapi bagi orang percaya, inilah standarnya. Berat, saudara. Kita harus memilih dunia atau surga. Ironis ya, saudara. Menjelang hari kematian saya, yang sudah makin dekat dengan usia 62 tahun ini, saya baru benar-benar menyadari
bahwa kita tidak boleh memberi sedikit pun bagian untuk dunia atau untuk siapapun. Sepenuhnya kita harus untuk Tuhan, saudaraku. Ini standar umat perjanjian baru, berat sekali. Tetapi kalau kita melakukannya, kita belajar melakukannya, kita akan melihat seperti matahari yang baru terbit di dalam hidup kita. Kita bisa melihat cakrawala baru dalam hidup kita. Dan ada kebahagiaan, ada sukacita. Walaupun kita banyak masalah. Karena kita baru bisa melihat kerajaan surga. Baru bisa merasakan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Dan mengenali Elohim Yahweh, Allah Israel, Bapa dan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia hidup, dia nyata. Kita bisa menyandarkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai bahwa dia Allah yang hadir, saudaraku. Yang memimpin kita melewati berbagai perjalanan dan juga akan terus membawa kita ke dalam kerajaan surga. Nah, sebelum hati saudara mengeras, artinya saudara tidak mampu menjadikan Tuhan segalanya. Sebelum saudara berkeadaan seperti itu, sekarang kita ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk benar-benar memilih surga. Berarti kita memilih Tuhan. Dan kalau kita memilih Tuhan, kita harus benar-benar hidup bersih. Ini yang menjadi pergumulan kita. Tapi menyenangkan. Kita harus benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita harus benar-benar tidak memiliki kesenangan atau kesukaan kecuali Tuhan dan kerajaan. Kalau saudara bertanya kepada saya, bagaimana Pak itu bisa terjadi? Bagaimana Pak rasanya? Saudara harus mengalami dulu baru mengerti, saudara. Ya. Saudara harus mengambil langkah belajar. Ya, dari kesalahan-kesalahan secara moral umum ya kita harus lepaskan, jangan lakukan sampai pada sikap hati kita yang bengkok, saudara. Hati kita yang bengkok, nanti Tuhan akan bukakan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan-kesalahan kita. Ketidaktulusan, kemunafikan, ya, haus kehormatan, senang dipuji, ya, kebencian, dendam, dan lain-lain. Itu nanti akan dibukakan Tuhan untuk kita kenali dan kita sungguh-sungguh membereskannya. Sebab kalau kita hidup di hadapan Allah itu harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih, tak bercacat, tak bercela. Dan benar-benar kita tidak menghargai sesuatu sebagai nilai. Ya, apakah itu harta, kekayaan, pangkat, gelar, popularitas, apapun. Tetapi yang bernilai bagi kita itu Tuhan, saudara. Tuhan saja. Jadi adalah terhormat kalau kita bisa bersekutu dengan Dia dan diterima sebagai anak-anak Bapa yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itulah kehormatan dan kemuliaan kita. Nah, sulit saudara, sulit. Karena Tuhan tidak kelihatan dan apa ya buktinya kalau itu kehormatan dan kemuliaan kita. Nah, saudara harus belajar melangkah, berani meyakini, dan saudara baru bisa mengerti itu. Engkau kehormatanku, ya Allah. Engkau kemuliaanku. Baru saudara bisa mengerti. Ayo kita memilih surga saja.
Mari kita memilih Tuhan saja dan tidak memilih yang lain. Ya, mari saudaraku, komunitas doa pagi ini menjadi komunitas yang benar-benar dipersiapkan oleh Allah Bapa kita menjadi penghuni kerajaan surga. Oke, itu pesan Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Angkat tanganmu, diberkatilah saudara yang mengasihi Tuhan, diberkati oleh Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati.